Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, di sosial media lagi rame tentang KUHP yang baru saja diresmikan oleh DPR. Banyak masyarakat Indonesia yang merasa cemas, khawatir tentang pelanggaran hak-hak dan privasinya. Ya karena salah satu isi dari KUHP itu ya adalah bisa menangkap orang dengan alasan yang lemah, bisa melihat HP kita dari dalam gitu kan ya, seperti ngehack gitu kan. Lalu bisa juga mengambil data-data kita gitu ya. Itu sepertinya melanggar hak dan privasi kita. Jadi nanti kalau nyimpen foto-foto pribadi itu agak-agak ya, agak-agak takut gitu kan ya. Nah, di sini saya akan memberikan dampak dari KUHP kepada nasabah pinjol dan pinjolnya, guys. Ya, ada beberapa dampaknya pasti itu. Ya, yang pertama adalah pinjol ini bisa menjadi ranah pidana untuk pinjolnya. Ya, untuk perusahaan pinjolnya karena perusahaan pinjol ini jika melakukan penagihan dengan kekerasan, ancaman, lalu mengakses data pribadi tanpa izin, sebar data, menghina, menyebarkan aib, menyebarkan data, lalu menerapkan bunga yang tidak wajar, penipuan, itu bisa langsung diketahui oleh penegak hukum dan langsung ditindak saat itu juga. Jadi bagi para DC-DC yang melihat atau menonton hal ini, menonton video ini gitu ya, itu harap hati-hati ya, karena kita tahu kita bekerja ke asing, ya kan, asingnya ada di asing, di negara asing gitu kan ya, tapi kitanya ada di Indonesia, nanti biasanya ya yang terkena masalah itu kitanya lagi gitu guys, oke ya. Nah, untuk nasabahnya, nah itu untuk pinjolnya, sekarang untuk nasabahnya. Untuk nasabahnya harus saya beritahu sekarang juga ya bahwa bisa jadi pidana juga. Tapi dengan catatan, ya langsung saya beritahu kepada Anda. Ya ini sudah ada di undang-undang ya. Dengan catatan Anda memalsukan KTP dan KK Anda untuk pinjol. Ya, kalau Anda sampai melakukan hal itu bisa jadi pidana. Tapi ya sayangnya data pribadi yang asli pun belum tentu ACC, apalagi data palsu. Gitu ya. Kita semua yang minjol-minjol ini pakainya data asli kita semua. Tidak ada penipuan, tidak ada goceknik gitu ya. Anda mau goceknik 100 kali, 1000 kali pun, ya itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa di ACC, di pinjol itu. Jadi kita bisa lega dan tenang mendengar hal itu. Ya. Nah, yang kedua adalah penyitaan. Ya, penyitaan barang. Untuk perusahaan pinjolnya, kalau memang terbukti melanggar, yang mana melanggar ini dapat laporan dari nasabah-nasabah pinjol gitu ya, misalkan terbukti sebar data, terbukti mengancam, terbukti melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu, lalu Anda laporkan gitu ya. Perusahaan pinjol ini asetnya bisa disita dan langsung disuruh bubar kayaknya. Gitu ya. Jadi RUU KUHP ini sepertinya gitu ya ada prosnya juga, ada kelebihannya juga untuk kita nih guys. Gitu ya. Nah, kalau ya untuk nasabahnya itu penyitaan barang biasanya tetap melalui hakim, ya, tetap melalui pengadilan, guys. Oke, jadi sepertinya belum bisa polisi-polisi ini ya bekerja sama dengan pinjol untuk mengambil harta-harta Anda karena pinjol ini adalah kasusnya perdata, ya ranahnya perdata bukan pidana. Tapi kalau DC pinjol yang melakukan kekerasan itu sudah masuk pidana gitu ya guys ya. Oke, jadi nanti ke depannya kalau ada DC pinjol ya kan Anda wajib biasa saja gitu ya. Nggak usah keras-keras lah. Biasa aja nanti juga pergi gitu kan ya. Tinggal hadapi saja gitu guys. Kalau nggak ada uang sama sekali jujur saja. Ya mau gimana lagi gitu kan ya. Saya buat makan nggak ada misalkan bahkan buat beli minum gitu kan ya galonan itu sampai nggak ada gitu, minum di hemat-hemat gitu kan ya mau gimana lagi gitu. Oke, nah lalu KUHP ini bisa mengecek HP kita guys ya. Jadi bagi Anda ya yang main judul-judul hentikan saja ya, barangkali ya kan itu dijadikan bahan untuk Anda gitu kan ya, sudah stop saja judulnya. Oke, nggak usah judul-judul lagi. Ya, seperti satu itu. Lalu KUHP ini juga bisa yang namanya melihat bukti transfer Anda. Anda transfer ke judul,
withdraw, deposit, kemana, kesini, itu bisa guys. Bisa semua. Ya, lalu percakapan WA. Ya, untuk pinjolnya, misalkan pinjolnya ini mengirim sebar data atau mengirim ancaman, itu bisa dilihat guys oleh penegak hukum. Nah sebenarnya saya jadi mikir, walaupun tidak 100% akurat gitu ya, KUHP ini diperuntukkan ya atau ditakuti oleh orang-orang besar guys. Ya, kalau orang-orang yang masih berjuang seperti kita ini ya semoga Allah memberikan kesuksesan pada kita, amin ya. Kalau untuk orang-orang yang masih berjuang seperti kita ini, itu kayaknya nggak terlalu deh. Ya, tapi tidak 100% akurat ya, pendapat saya ini ya. Nah, yang takut-takut ini seperti yang misalkan jadi mafia atau koruptor, itu takut adanya KUHP ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah DC pinjol takut juga. Ya, DC pinjol ini ketakutan karena bisa dilihat apakah dia ini sebar data kasar atau dan lain-lain. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, misalkan teroris ya yang mau menghancurkan Indonesia misalkan gitu ya, itu bisa juga. Tapi saya klarifikasi posisi Raja Galba ini ya, saya harus bilang bahwa saya tidak setuju dengan KUHP, saya tidak menolak KUHP. Oke, ya saya di tengah-tengah. Ya kan? Kalau bahasa Jawanya pujare ira, pujare sampean, apa jare sampean? Ya, karena dari dulu guys ya, pemerintah kita itu bikin aturan ini, bikin aturan itu, ACC aturan ini, ACC aturan itu. Aduh, kitanya masih saja nyari uangnya sendiri. Ya kan, tidak terlalu berdampak kepada kita. Ya, walaupun memang kita jangan buta-buta banget gitu ya. Mungkin ya orang-orang seperti kita itu tidak merasakan dampaknya. Atau saya revisi seperti ini ya. Kita itu merasakan dampaknya secara ekonomi gitu kan. Misalkan inflasi, bahan makanan jadinya lebih mahal, makan lebih mahal gitu kan, beli ini itu mahal gitu kan ya. Terus mau gimana lagi gitu kan ya. Kita tetap harus bekerja, tetap harus cari makan, cari uang dan lain-lain gitu ya. Sementara pemerintah kita meng-ACC atau membuat aturan ini itu. Selama kitanya ini tidak berbuat jahat, insya Allah ya, secara logika, saya berbicara secara logika ya, insya Allah kita ini aman. Jadi guys, KUHP ini sebenarnya kalau menurut saya ya, itu tidak menghilangkan hak-hak kita untuk membela diri gitu ya. Anda bisa baca sangat spesifik sekali apa sih itu KUHP di internet, silahkan, agar Anda ini tidak dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Sebenarnya sih melelahkan guys ya, membaca aturan-aturan pemerintah. Yang kita aja lagi kerja kok, lagi cari uang, masa harus ngerti KUHP? Jadi guys, intinya KUHP ini bisa berbahaya untuk DC pinjol yang melakukan tindak pidana. Ya, kalau untuk nasabahnya itu tidak berbahaya karena tidak pernah yang namanya memalsukan dokumen. Ya, yang namanya pemalsuan dokumen itu hanya terjadi ketika ada karyawan dalam dari perusahaan tersebut yang menyetujui atau yang kong kaling kong lah gitu ya. Anda kalau dengar ya BRI leasing A, leasing B, leasing C ada kasus pemalsuan data. Nah itu pasti melibatkan karyawan dalam. Nggak mungkin nggak melibatkan karyawan dalam. Sudah pasti dari zaman dulu sampai sekarang itu seperti itu guys. Ya, data fresh saja ditolak, kok ini data palsu bisa ke ACC. Nah, pasti ada permainan orang dalam gitu ya guys ya. Jadi guys ya, KUHP ini untuk dipinjol ya, untuk nasabahnya selama Anda tidak pernah memalsukan dokumen ya, itu aman ya. Kalau di luar itu, marilah kita sama-sama cari tahu, misalkan judul, kita pernah di HP-nya ada judul dan lain-lain. Silahkan kita pahami sendiri KUHP itu. Nah, kalau dipinjol sudah pasti ya, kita tidak melakukan hal yang kriminal. Tapi kalau DC-nya bisa. Maka dari itu, laporkanlah DC-DC yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sehingga bisa ditindak. Gitu ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.